Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia dan tetaplah bertekun dalam perbuatan baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022, hari biasa pekan ke-34. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan jalan keselamatan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putramu. Semoga sabdanya yang kami dengar sungguh menjadi bekal perjalanan hidup kami untuk mewujudkan cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera, serta untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 12 sampai dengan 19. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda kepada para muridnya tentang konsekuensi atau tantangan sebagai seorang murid Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kepada para murid bahwa para murid akan mengalami penganiayaan dan akan mengalami berbagai macam tantangan serta kesulitan karena berpihak kepada Tuhan Yesus ataupun percaya kepadanya. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus adalah gambaran nyata konsekuensi dari siapapun yang percaya kepadanya. Dan itu bisa saja menggoyahkan atau membuat para murid menjadi gentar, takut, lalu tidak bertahan. Jelas pesan Tuhan Yesus supaya para muridnya untuk tetap bertahan di dalam kesetiaan kepada Kristus dengan terus berupaya melaksanakan sabda-sabdanya. Meskipun konsekuensinya tentu tidak mudah, mengalami berbagai macam kesulitan dan tantangan. Pesan Tuhan Yesus juga jelas bahwa Ia tetap akan mengasihi, melindungi, menjaga, memberikan penyertaannya. Dan jelas juga kalau para muridnya dan kita semua yang percaya kepadanya itu tetap bertahan di dalam kebenaran, maka kita berhak memperoleh hidup kita. Karena itulah sejatinya rahasia keselamatan yang diberikan kepada kita di dalam menjalani hidup di dunia ini yang sementara. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita tidak tersesat dan tetap teguh bertahan di dalam kebenaran, di dalam iman, di dalam kesetiaan kepada Kristus, hingga akhirnya kita boleh kelak diselamatkan, tidak hanya di dalam dunia yang sementara ini, tetapi lebih-lebih di dalam kerajaan surga, di dalam keabadian. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu,
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua di peta perjuangan kita untuk tetap teguh di dalam iman, kebenaran, di dalam kasih, kesetiaan kepada Kristus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.